Salam dan sejahtera, selamat pagi, tetap sukacita, Tuhan memberkati kita. Firman kehidupan pagi hari ini, Rabu 29 Desember 2021. Dan beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Firman Tuhan berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung." Mazmur 31 ayat 2. Saudara-saudara, pemazmur bertitik tolak dari realitas kehidupan yang pernah dialaminya, baik secara pribadi dan bersama-sama sebagai umat Tuhan. Doa, pujian, pengajaran, ada mazmur dan pengangkatan raja, dan lain-lain. Maka dalam Mazmur 31 ini adalah sebuah mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan, masa sulit yang dihadapi, dan mengungkapkan ratapan kehidupan yang sangat dalam. Karena musuh-musuhnya, karena sakit penyakit yang dihadapi, dan yang paling sakit adalah karena ditinggalkan oleh sahabat dan saudara-saudaranya yang sangat dekat dengan dia. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan hati orang beriman yang sedang ada dalam kesulitan-kesulitan dan beban berat yang sedang dia hadapi, bahkan dalam penindasan dan lain-lain hal. Saudara-saudara, dalam mazmur ini kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita. Ketika saudara dan saya mengalami pergumulan kehidupan, ketika kita juga akan mengakhiri perjalanan hidup kita dalam 2021 ini, kita menemukan banyak kesulitan dalam perjalanan hidup ini yang membuat kita meratap, menangis, rasa sedih, dan bahkan dalam kekhawatiran dan ketakutan yang begitu dalam. Tetapi mari kita belajar dari mazmur ini. Bahkan mazmur ini kita juga pernah dikutip oleh Yesus yang mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku," untuk mengungkapkan apa yang di dalam hatinya tentang situasi kondisi ketika dia mengalami penyaliban, dia ada di kayu salib itu. Kita percaya dan beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan menciptakan kita dan menebus kita. Ada rancangan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tuhan merancangkan sebuah masa depan yang baik untuk kita. Karena itu kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Maka firman kehidupan untuk hari ini menyapa kita beberapa hal. Yang pertama, di dalam anugerahnya kita boleh hidup. Maka pemazmur ini menggambarkan di dalam kemurahannya kita boleh ada. Kita berada di dalam kebaikannya. Kita boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Namun di situ kita juga senantiasa harus ingat ada bahagian yang harus kita kerjakan. Bukan hanya begitu menerima begitu saja. Sama halnya sekalipun dikatakan meskipun burung tidak menabur, dia bisa diberi makan oleh Tuhan. Tetapi ada bahagian yang harus dikerjakan dalam kaitannya untuk pemeliharaan Tuhan, yaitu di masa sulit. Dia harus tetap mencari dan mengerjakan bagian. Sama halnya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa sekalipun pemazmur berkata itu, dia berdoa dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Maka kehidupan orang percaya pun, sekalipun dikatakan serahkanlah segala persoalan hidupmu, yakin pemeliharaan Tuhan. Tetapi lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Untuk itu di saat-saat sulit, berada di dalam persoalan besar, di dalam hidup ini, ada beberapa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih. Karena itu saudara-saudara, yakinlah anugerah Tuhan dalam hidup kita, dalam penyertaannya. Yang kedua, saudara-saudara, berserah diri kepada Tuhan secara total. Yaitu dalam arti hidup kita secara total, tetapi kita juga harus bertobat. Meninggalkan segala sesuatu kelemahan dan kekurangan atau bahkan dosa yang kita lakukan. Jangan mengandalkan pikiran kita. Maka dalam Mazmur ini diungkapkan
di tengah dia mengalami banyak pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, bahkan segala pergumulan yang dia hadapi, maka kita perhatikan dalam Mazmur 31 ini dikatakan bahwa diulang-ulang dengan ungkapan bahwa hanya dalam pertolongan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jika kita gagal, kita ada pengharapan, ada sesuatu yang memberikan sukacita kembali dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan, jangan mengandalkan manusia, tetapi padamu Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Pengalaman mengandalkan manusia hanya terbatas adalah sewaktu-waktu memuaskan kita, tetapi bisa saja membuat kita juga jatuh ke dalam hal-hal yang mengecewakan kita. Karena itu saudara-saudara, janganlah mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebagaimana dalam Yeremia 17 ayat 5. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu juga dalam Yeremia 17 ayat 7. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ungkapan Yeremia, bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup dalam kutuk dan akan mengalami kegagalan. Tetapi mengandalkan Tuhan, kita akan terberkati dan hidup di dalam berkat. Karena itu jangan mengandalkan manusia supaya kita tidak kecewa, tapi andalkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, mintalah pertolongan kepada siapa yang tepat menolong kita dalam kehidupan kita. Kita bisa kecewa kalau kita minta tolong kepada orang apabila dia menolak kita. Dia bisa juga kita menjadi benci dan sakit hati kepada orang itu karena kita ditolak. Berarti sesuatu yang salah dan meminta pertolongan kepada orang yang tidak tepat. Sekali lagi kita meminta tolong kepada orang yang bukan tepat, maka akan mengecewakan kita. Tetapi saudara-saudara, mintalah pertolongan kepada yang tepat. Siapakah yang tepat yang akan tentu akan Tuhan suruh? Karena itu saudara-saudara, jangan mengandalkan manusia dan melupakan Tuhan. Seolah-olah dialah yang menjadi juru selamat kita. Seolah-olah hanya dialah yang bisa menolong kita. Mengandalkan manusia bisa membuat kita melupakan Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Berarti kita memberi tempat kepada Tuhan yang akan menunjukkan siapa yang akan menolong kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu kan bagian khotbah yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ketika kita meminta tolong, hati kita akan sedang terbuka bahwa Tuhan bisa memakai orang banyak atau orang lain, atau situasi, atau keadaan, atau benda apapun bisa menjadi cara Tuhan untuk memberi pertolongan kepada kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, menganggap Tuhan adalah yang mampu melakukan itu, berarti kita tetap di dalam pengharapan dan sukacita. Sekali lagi, mintalah bantuan kepada orang yang tepat sebagaimana yang Tuhan tunjukkan dalam doa-doa dan permohonan kita. Tetapi jangan mengandalkan dan menjadikan orang lain menjadi andalan yang satu-satunya. Karena itu akan mengecewakan kita. Minta tolong, boleh minta tolong. Tetapi jangan jadikan orang itu satu-satunya menjadi jawaban. Sebab Allah lah menjadi jawaban atas segala sesuatu pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita sendiri menatap bahwa hanya Dialah yang bisa menolong kita, maka disitulah kita mempercayakan hidup kita. Kita belajar dari pemazmur yang mengatakan kalau kita mau aman di masa sulit, karena itu tinggalkanlah segala dosa dan kesalahan. Jangan mengandalkan manusia.
Andalkanlah Tuhan dalam hidup, sehingga kita memperoleh pertolongan. Sebagaimana firman Tuhan kehidupan hari ini berkata, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Sendengkanlah. Itu dalam ayat 2 dan 3. Tetapi aku berkata kepadamu Tuhan, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Itu juga dalam Mazmur 31 ayat 15. Karena itu saudara-saudara, percayalah bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan untuk segala persoalan dan pergumulan kita. Dalam mengakhiri tahun ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman mengingatkan kami, supaya kami hanya berlindung kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya kepada-Mu, sebab daripadamu-lah kami memperoleh jawaban atas segala kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dalam mengakhiri tahun ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami, beban-beban pergumulan, beban permasalahan dan segala sesuatu rintangan kehidupan yang kami hadapi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita. Di dalam mengakhiri tahun 2021 ini, tetaplah kita di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Shalom.